Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kami akan menyajikan rangkaian kegiatan praktikum bisnis perkebunan kelapa sawit yang terbagi ke dalam beberapa materi, yaitu pembibitan, peremajaan tanaman, pemeliharaan TBM dan TM, serta kegiatan panen dan pengangkutan. Melalui praktikum ini, kami tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mengamati secara langsung bagaimana kegiatan di perkebunan kelapa sawit dilaksanakan mulai dari tahap awal hingga pengelolaan tanaman dewasa dan juga panen. Video ini akan menampilkan proses teknik serta tujuan dari setiap kegiatan praktikum yang telah kami lakukan. Harapannya, video ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai manajemen perkebunan kelapa sawit secara terintegrasi. Selamat menyaksikan! Tahapan awal pada manajemen perkebunan kelapa sawit adalah pembibitan. Pembibitan merupakan tahapan awal dalam budidaya kelapa sawit. Pada fase ini, bibit dipersiapkan agar memiliki pertumbuhan yang baik, sehat, dan siap ditanam di lapangan. Pembibitan dilakukan melalui dua tahap, yaitu pre-nursery atau PN dan main-nursery atau MN. Pada kegiatan pembibitan, terdapat yang pertama penyiraman. Pada kegiatan pembibitan, penyiraman dilakukan secara rutin untuk menjaga ketersediaan air pada media tanam. Penyiraman dilakukan sesuai kebutuhan bibit, tidak terlalu sedikit agar tidak layu dan tidak berlebihan agar tidak tergenang air. Yang kedua yaitu pemupukan bibit. Pemupukan pada pembibitan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara bagi bibit sawit. Dosis pupuk disesuaikan dengan umur bibit, kondisi media tanam, dan rekomendasi teknis. Pemupukan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengenai daun dan titik tumbuh bibit. Yang ketiga yaitu penyiangan gulma. Penyiangan dilakukan untuk membersihkan gulma yang tumbuh di sekitaran polybag maupun tanaman. Gulma harus dikendalikan karena dapat bersaing dengan bibit dalam memperebut unsur hara, air, dan cahaya. Penyiangan biasanya dilakukan secara manual agar tidak merusak perakaran bibit. Tahapan yang keempat yaitu konsolidasi atau penambahan tanah. Konsolidasi merupakan kegiatan penambahan media tanam pada polybag yang volumenya berkurang. Kegiatan ini bertujuan agar akar tetap tertutup tanah, bibit berdiri tegak, dan pertumbuhan berlangsung optimal. Selain itu, terdapat kegiatan lain seperti seleksi bibit, pengatur jarak antar polybag, dan pemeliharaan drainase. Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk menghasilkan bibit yang sehat, seragam, dan siap dipindahkan ke lapangan. Selanjutnya, kami memasuki materi peremajaan tanaman kelapa sawit. Materi selanjutnya yaitu peremajaan tanaman. Peremajaan tanaman kelapa sawit dilakukan ketika tanaman telah mencapai usia tua, produktivitas yang menurun, atau terserang hama dan penyakit dalam tingkatan yang berat. Peremajaan penting untuk menjaga keberlanjutan produksi kelapa sawit di suatu areal perkebunan. Pada kegiatan praktikum, kami menggunakan aplikasi yaitu Avenja Map untuk menentukan posisi titik pengamatan di lapangan. Aplikasi ini memudahkan penentuan koordinat, pemetaan blok, serta dokumentasi lokasi peremajaan. Kami melakukan pengamatan kondisi tanaman, jarak tanam, tingkat kerapatan, kondisi tanah, serta potensi kendala yang ada di areal peremajaan. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam suatu perencanaan penanaman kembali. Setelah tahap peremajaan, kegiatan berikutnya adalah pemeliharaan tanaman pada fase TBM atau tanaman belum menghasilkan dan TM yaitu tanaman menghasilkan.
Pemeliharaan tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan merupakan kegiatan penting dalam budidaya kelapa sawit yang bertujuan untuk menjaga pertumbuhan, kesehatan, serta produktivitas tanaman. Pada fase TBM, kegiatan pemeliharaan difokuskan pada pembentukan sistem perakaran, batang, dan tajuk tanaman agar tumbuh optimal. Sementara itu, pada fase TM, pemeliharaan diarahkan untuk mempertahankan kondisi tanaman agar tetap sehat, produktif, dan mampu menghasilkan tandan buah segar secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian kegiatan pemeliharaan rutin yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Analisis vegetasi gulma juga merupakan bagian penting dalam kegiatan pemeliharaan kebun. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jenis gulma yang tumbuh, tingkat kerapatan, serta dominasi gulma pada suatu areal tertentu. Informasi yang diperoleh dari analisis vegetasi gulma digunakan sebagai dasar dalam menentukan metode pengendalian yang paling efektif dan efisien, baik secara manual, mekanis, maupun kimiawi, sehingga pengendalian gulma dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu kalibrasi alat. Kalibrasi alat dilakukan sebelum aplikasi pupuk maupun pestisida. Pada kegiatan praktikum, kami melakukan kalibrasi knapsack sprayer sebelum aplikasi di lapangan. Kalibrasi dilakukan untuk memastikan volume semprot yang dihasilkan sesuai dosis yang dianjurkan, sehingga penyemprotan lebih tepat dan efisien. Proses kalibrasi dilakukan dengan mengisi air ke dalam knapsack, kemudian menghitung debit semprot per menit berdasarkan tekanan kerja dan langkah operator. Hasil perhitungan digunakan untuk menentukan kecepatan jalan, tekanan, serta volume larutan yang akan diaplikasikan. Dengan kalibrasi ini, penggunaan pestisida maupun herbisida dapat dilakukan secara akurat, aman, dan tidak menimbulkan pemborosan bahan. Untuk mendukung kebutuhan hara tanaman, dilakukan pengambilan sampel daun secara berkala. Pengambilan sampel dilakukan pada daun tertentu sesuai standar, umur tanaman, dan posisi pelepah yang telah ditetapkan. Sampel daun tersebut kemudian dianalisis di laboratorium untuk mengetahui status hara tanaman. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi pemupukan yang lebih tepat, sehingga kebutuhan hara tanaman dapat terpenuhi secara optimal dan efisien. Sanitasi kebun merupakan kegiatan pembersihan areal tanaman dari berbagai sumber gangguan, seperti pelepah kering, gulma berbahaya, maupun sisa-sisa tanaman yang berpotensi menjadi tempat berkembangnya hama dan penyakit. Selain berfungsi untuk menekan sumber inokulum penyakit, sanitasi kebun juga bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kerapian areal, sehingga mempermudah akses kerja, meningkatkan efisiensi kegiatan pemeliharaan, serta menciptakan kondisi kebun yang lebih sehat. Kegiatan selanjutnya yaitu pruning atau penunasan pelepah. Merupakan kegiatan pemotongan pelepah kelapa sawit yang sudah tua, kering, atau mengganggu. Tujuan utama pruning adalah untuk merapikan tajuk tanaman, mempermudah proses panen, serta mengurangi kelembapan yang dapat memicu serangan hama dan penyakit. Pelepah yang dipotong biasanya adalah pelepah yang tidak produktif atau menutupi tandan buah segar. Pemotongan dilakukan mengikuti pola tertentu, sehingga susunan pelepah tetap teratur dan tidak merusak titik tumbuh tanaman. Melalui kegiatan pruning, sinar matahari dapat masuk lebih baik ke dalam kanopi, sirkulasi udara meningkat, dan aktivitas pemeliharaan di sekitar piringan menjadi lebih mudah dilakukan. Kegiatan selanjutnya yaitu kastrasi. Pada kegiatan praktikum ini, kami tidak melakukan kastrasi tanaman kelapa sawit, karena di lokasi praktikum tidak terdapat tanaman belum menghasilkan atau TBM. Seluruh blok yang kami amati sudah berada pada fase tanaman menghasilkan atau TM. Secara teori, kastrasi merupakan kegiatan penghilangan bunga jantan dan betina pada tanaman muda dengan tujuan agar energi tanaman difokuskan pada pertumbuhan vegetatif, bukan pada pembentukan buah. Kastrasi penting dilakukan pada TBM untuk mendapatkan tanaman yang kuat, tajuk yang baik, serta siap memasuki fase produksi. Meskipun tidak dipraktikkan secara langsung, kami tetap mempelajari konsep, tujuan, dan teknik pelaksanaan kastrasi sebagai bagian dari pemeliharaan TBM pada perkebunan kelapa sawit. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan berdasarkan hasil pengamatan dan monitoring di lapangan. Pengendalian dilaksanakan dengan mempertimbangkan jenis organisme pengganggu, tingkat serangan, serta kondisi kebun. Metode pengendalian yang diterapkan dapat berupa mekanis, kultur teknis, hayati, maupun kimiawi, dengan tetap memperhatikan prinsip pengendalian hama terpadu agar efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu pengendalian gulma secara manual dan juga chemis.
Pengendalian gulma dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan secara kimiawi. Secara manual, gulma dibersihkan dengan cara mencabut atau menebas gulma di piringan tanaman sehingga area di sekitar batang tetap bersih dan memudahkan kegiatan pemeliharaan maupun panen. Secara kimiawi, pengendalian gulma dilakukan melalui penyemprotan herbisida menggunakan knapsack sprayer. Penyemprotan dilakukan pada gulma sasaran dengan dosis sesuai rekomendasi serta memperhatikan keamanan pekerja dan lingkungan. Melalui kedua metode ini, persaingan gulma terhadap tanaman utama dalam memperebutkan air, cahaya, dan unsur hara dapat dikurangi. Pemupukan berasal dari kata pupuk, yaitu bahan yang diberikan ke tanah atau tanaman untuk menambah unsur hara agar pertumbuhan dan produksi meningkat. Secara umum dikenal dua jenis pupuk, yaitu pupuk kimia seperti urea, KCl, dan TSP, serta pupuk alami atau organik. Pada kegiatan pemeliharaan tanaman menghasilkan, kami melakukan pemupukan organik menggunakan janjang kosong kelapa sawit atau jangkos. Jangkos diletakkan di antara gawangan atau antar baris tanaman sebagai sumber bahan organik. Pemupukan jangkos bertujuan memperbaiki struktur tanah, meningkatkan bahan organik, menjaga kelembapan, menambah unsur hara secara perlahan, serta membantu menekan pertumbuhan gulma pada area tertutup. Dengan pemupukan jangkos, diharapkan tanah menjadi subur, aktivitas mikroorganisme meningkat, dan pertumbuhan tanaman berlangsung lebih optimal. Panen merupakan puncak dari kegiatan budidaya kelapa sawit. Tandan buah segar dipanen saat mencapai tingkat kematangan yang sesuai agar rendemen minyak maksimal dan mutu tetap terjaga. Dalam kegiatan panen, ada yang disebut TPH, yaitu tempat pengumpulan hasil. TPH dibuat agar buah yang sudah dipanen dapat dikumpulkan dengan rapi sebelum diangkut ke pabrik. Lokasi TPH dipilih pada tempat yang mudah diakses dan tidak tergenang air, dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Dalam pembuatan TPH, perlu juga dibuat parit agar air yang jatuh ke tanah tersebut tidak menggenang. Selanjutnya masuk pada proses panen, yang merupakan rangkaian kegiatan pengambilan hasil tanaman yang telah mencapai tingkat kematangan optimal agar diperoleh hasil yang maksimal baik dari segi jumlah maupun mutu buah. Pada perkebunan kelapa sawit, panen diawali dengan pengamatan tingkat kematangan tandan buah segar atau TBS yang ditandai dengan perubahan warna buah dan jumlah berondolan yang jatuh. Setelah memenuhi kriteria matang panen, tandan dipotong menggunakan alat panen seperti dodos ataupun egrek sesuai dengan tinggi tanaman. Kemudian, pelepah yang telah diturunkan dipotong menjadi 3 bagian untuk memudahkan pemanen meletakkan pelepah pada gawangan mati. Baik pada tahap ini, yaitu pengangkutan buah ke TPH. Buah yang telah dipanen kemudian diangkut menuju TPH. Pengangkutan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan alat bantu, tergantung kondisi areal. Kegiatan selanjutnya yaitu pengutipan berondolan. Berondolan yang jatuh selama proses panen dikutip dan dikumpulkan. Berondolan memiliki kandungan minyak tinggi sehingga sangat berpengaruh terhadap hasil produksi bila dibiarkan di lapangan. Pada tahap selanjutnya yaitu grading buah. Grading atau sortasi dilakukan untuk memisahkan tandan berdasarkan tingkat kematangan dan mutunya. Buah mentah, busuk, ataupun kosong dicatat untuk evaluasi mutu panen. Menurut parameter mutu yang biasa dijadikan pedoman pada industri kelapa sawit adalah indeks kadar air dan asam lemak bebas atau ALB. Pengangkutan TBS yang dipanen tidak boleh terlalu lama, maksimal 8 jam setelah panen. Lebih dari 8 jam, maka peningkatan ALB mempengaruhi kualitas atau mutu CPO dan rendemen yang kecil. Sehingga buah kelapa sawit yang dipanen harus dikirim ke pabrik untuk segera diproses. Demikian rangkaian kegiatan praktikum manajemen bisnis perkebunan kelapa sawit yang telah kami lakukan, mulai dari pembibitan, peremajaan, pemeliharaan TBM dan TM, hingga panen dan pengangkutan. Melalui praktikum ini, kami memperoleh pengalaman langsung mengenai manajemen perkebunan kelapa sawit, serta memahami bahwa setiap tahap saling berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan produksi yang optimal dan berkelanjutan. Terima kasih kepada dosen pembimbing, pihak perkebunan, serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan praktikum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar keluhan
Nggak ada keluh kesah, yang ada keluh basah.